Musim pilkada sudah di depan mata, partai politik pun sudah mulai memunculkan jagoannya masing-masing untuk dicalonkan menjadi pimpinan daerah, baik tingkat provinsi ataupun level kabupaten kota. Tak mau ketinggalan, para bakal calon pasangan dari jalur non-partai alias independen pun tak mau ketinggalan. Musim pilkada sudah di depan mata, partai politik pun sudah mulai memunculkan jagoannya masing-masing untuk dicalonkan menjadi pimpinan daerah, baik tingkat provinsi ataupun level kabupaten kota. Tak mau ketinggalan, para bakal calon pasangan dari jalur non-partai alias independen pun tak mau ketinggalan. Secara hukum, seseorang bisa dicalonkan menjadi pimpinan daerah melalui pilkada dengan dua jalur parpol atau gabungan parpol, dan yang kedua secara mandiri atau non-parpol. Namun sudah menjadi rahasia umum, syarat maju pilkada melalui jalur independen tidaklah mudah. Pertama, paslon independen diharuskan mengumpulkan bukti dukungan sebesar 6,5% hingga 10% dari jumlah DPT di kota atau provinsi kota tersebut. Hal ini dirasakan oleh pasangan M. Jadin Wajats, biasa disebut Gus Jadin, dan Arismaya Parahita. Pasangan Jadin Arismaya ini harus berjibaku mengumpulkan minimal 128.195 suara dengan perhitungan 6,5% dari DPT Jember sejumlah 1.972.216 suara. Yang saya juga heran ya, kita bisa mengumpulkan suara 100 sampai 142.000 itu hanya waktunya 2 bulan, dan itu murni kami tidak mengeluarkan biaya apapun. Asli itu dukungan masyarakat. Dan di situ ini yang buat saya itu merasa punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang sudah mempercayai saya. Tidak berhenti di situ, ratusan ribu suara ini akan melalui 2 kali proses penyaringan oleh KPU setempat, yaitu proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Untuk verifikasi administratif, bukti dukungan tersebut tidak hanya dibuktikan dengan kopi KTP saja, namun juga formulir dukungan yang ditandatangani warga yang memberikan dukungan. Kemudian, untuk verifikasi faktual, pihak KPU akan mendatangi kediaman para pendukung untuk memastikan bahwa KTP dan tanda tangan tersebut adalah suara otentik pendukung paslon bersangkutan. Syarat yang tidak ringan ini dipandang sebagai faktor yang menghambat oleh pengajar ilmu hukum tata negara Universitas Airlangga Surabaya Saiful Aris. Angka suara dukungan yang mencapai 6,5% dengan 2 kali saringan verifikasi membuat cita-cita paslon independen makin susah diraih. Kalau kita lihat memang di Undang-Undang Dasar ya, sebagai konstitusi hidup bernegara kita itu memang sangat memungkinkan adanya calon independen untuk maju di pemilihan kepala daerah. Karena itu ada dasar putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007. Tetapi kemudian ketentuan teknis itu kan dibuat dengan undang-undang. Nah, kita tahu siapa yang membuat undang-undang. Yang membuat undang-undang itu kan DPR bersama Presiden. Nah, disitulah yang kemudian menjadi faktor penghambat menurut saya. Syarat berat ini tidak hanya dirasakan pasangan Jadin Arismaya. Menurut data KPU RI, dari 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota, hanya sebagian kecil yang lolos tahap awal. Untuk pemilihan gubernur, dari 11 paslon independen yang mengajukan dan mengaktifasi sistem informasi pencalonan atau SILON, hanya 2 yang lolos. Untuk tingkat kabupaten, dari 213 paslon mengaktifasi SILON, 109 menyerahkan dukungan namun hanya 80 yang dinilai memenuhi syarat. Sedangkan untuk level kota, dari 52 paslon yang mengaju, hanya 27 yang menyerahkan bukti dukungan dan hanya 21 paslon yang persyaratannya diterima. Ganjar Wicaksono, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.